Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Masufa. Saya Fajrin Purnomo. Saya Muhammad Egi. Kami delegasi dari Universitas Trunojoyo Madura. Kini kita beralih ke dalam negeri, ke Indonesia. Hati-hati, pertumbuhan ekonomi Indonesia diramalkan akan melambat. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memprediksi perekonomian Indonesia di tahun 2019 masih dihadapkan pada banyak tantangan. Ya, di tengah pelemahan ekonomi global, rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2019 yang mencapai 5,02% ini menimbulkan banyak spekulasi dari berbagai kalangan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari produk domestik bruto atau yang dikenal dengan PDB. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, laju pertumbuhan PDB di tahun 2018 berada di angka 5%. Dan pada tahun 2020 triwulan pertama mengalami penurunan yang sangat drastis dengan berada di angka 2,97%. Maka perlunya meningkatkan kembali output nasional, salah satunya dengan meningkatkan kembali produktivitas pada UMKM. Pada tahun 2017, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia melaporkan bahwa secara jumlah unit UMKM memiliki pangsa pasar sekitar 99,99% atau sama dengan 62,9 juta unit dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Sementara usaha besar hanya sebesar 0,01% atau sekitar 5.400 unit, sehingga UMKM Indonesia mampu menyerap tenaga kerja hingga 97% secara nasional. Sementara usaha besar hanya menyerap 3% dari tenaga kerja nasional. Salah satu produk ekonomi kreatif UMKM unggulan adalah batik tulis Madura. Batik tulis Madura sendiri melambangkan sikap masyarakat Madura, yaitu entrepreneur, kreatif, dan juga sistem kerja mandiri. Selain itu, keunikan yang terdapat pada batik tulis Madura sendiri adalah tidak hanya terfokus pada satu batik saja, tapi terfokus pada motif dan pola. Kan tanpa hambatan, hingga saat ini produksi batik tulis Madura memiliki dua kendala besar. Yang pertama adalah pemasaran. Mengapa pemasaran? Karena hingga saat ini media teknologi dan informasi di wilayah Madura sendiri belum terindikasi serta terfasilitasi secara luas. Yang kedua, dari sistem permodalan. Mengapa permodalan kami bisa garis bawah di sini? Karena hingga saat ini UMKM batik tulis Madura masih menggunakan modal mandiri. Oleh karena itu masih belum bisa memproduksi dalam jumlah besar. Berdasarkan data statistik, pengguna jejaring sosial di Indonesia mencapai 175,4 juta jiwa. Melihat data tersebut dapat menjadi potensi yang sangat besar untuk pengrajin batik di Indonesia, khususnya di Madura, untuk menarik investor melalui finansial teknologi. Finansial teknologi memiliki banyak keragaman fungsi yang paling utama, yakni layanan keuangan secara online. Oleh karena itu, perlu adanya pengoptimalan potensi finansial teknologi untuk membantu pembiayaan batik di Madura. Ekonomi adalah tonggak kesejahteraan. Kemajuan peradaban bergantung pola pikir masyarakat. Kini kami hadir untuk membangun negeri melalui Sakera, Smart Platform Batik Madura. Strategi meningkatkan kemandirian UMKM batik Madura. melalui optimasi media digital. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Untuk metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka. Dan untuk metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Data-data yang diperoleh melalui tinjauan literatur maupun website terkait disusun menjadi sebuah fakta-fakta yang aktual. Kemudian dilakukan pembahasan mengenai solusi. Sakera, Smart Platform Batik Madura. Dengan tagline, solusi cerdas, UMKM sejahtera. Sakera sendiri merupakan platform berbasis website dan juga Android
yang memiliki tujuan untuk mempermudah pemasaran serta permodalan bagi UMKM Batik Tulis Madura. 4 karakteristik utama dari platform kami yaitu Sakera. Yang pertama adalah informasi mengenai Batik Tulis Madura. Yang kedua adalah sistem crowdfunding dengan bagi hasil. Yang ketiga adalah kemudahan bagi konsumen jika ingin melaksanakan pre-order sesuai dengan keinginan konsumen. Ukuran, motif bisa disesuaikan. Yang terakhir yang keempat yaitu sistem pemberdayaan masyarakat Madura yang kerjasama dengan pemerintah dan juga akademisi sehingga mampu menjadikan bersama masyarakat Madura. Adapun fitur unggulan dari platform Sakera yang pertama adalah fitur pembelian produk. Jika Anda ingin membeli Batik Tulis Madura bisa langsung melalui website maupun aplikasi. Yang kedua adalah fitur pre-order untuk menyesuaikan Batik Tulis Madura sesuai dengan keinginan. Yang ketiga adalah fitur event untuk tahu acara-acara yang berkaitan tentang Batik Tulis Madura, kewirausahaan maupun UMKM. Fitur yang keempat yaitu fitur konsultasi untuk memudahkan user berkonsultasi maupun menanyakan berkaitan tentang platform Sakera. Yang kelima yaitu fitur penanaman modal bagi pengrajin batik yang ingin dimodali usahanya. Yang di sana juga ada mencantumkan nama, modalan, bagi hasil yang langsung bisa dihitung melalui aplikasinya. Dalam implementasi konsep Sakera diperlukan langkah-langkah strategis. Di antaranya, yang pertama, perencanaan, yakni perancangan dan pembentukan konsep crowdfunding platform. Yang kedua, organizing, yakni pembentukan struktur organisasi. Yang ketiga, executing, eksekusi lapangan dan implementasi konsep. Dan yang terakhir, controlling, pengawasan dari awal hingga akhir. Dalam mewujudkan konsep Sakera, maka diperlukan sinergi yang baik antar stakeholder. Stakeholder yang pertama yaitu akademisi dengan mengimplementasikan ilmu mereka melalui pelatihan dan juga pendampingan. Stakeholder yang kedua yaitu pemerintah. Pemerintah memiliki peran dengan membuat kebijakan dengan adanya konsep Sakera ini. Stakeholder yang ketiga yaitu media dengan mempublikasikan platform Sakera. Stakeholder yang keempat yaitu pebisnis atau investor. Investor memiliki peran sentral dalam mendukung adanya konsep Sakera dengan memberikan permodalan. Dan stakeholder yang kelima yaitu masyarakat dengan mendukung adanya konsep Sakera. Kesimpulannya, Sakera, Smart Platform Batik Madura, merupakan strategi meningkatkan kemandirian UMKM batik di Madura melalui media digital. Karakteristik dari konsep Sakera tersebut yakni yang pertama, pemberian informasi layanan investasi dan layanan pembelian produk UMKM batik di Madura. Yang kedua, layanan crowdfunding berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang ketiga, layanan pembelian pre-order produk UMKM batik di Madura. Dan yang terakhir, turut serta dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Madura. Implementasi dari konsep Sakera, yakni beberapa langkah strategis, diantaranya yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga executing, dan yang terakhir yakni controlling. Stakeholder terkait dalam konsep Sakera tersebut yakni akademisi, pemerintah, investor, dan masyarakat serta media. Saran untuk peneliti selanjutnya agar pembahasan terkait UMKM batik di Madura lebih mendalam dan tidak terpaku pada permasalahan akses permodalan dan akses pemasaran. Terima kasih.